Saya lahir dari keluarga yang campur-campur. Jadi ada turunan Chinese-nya, ada turunan dari Jawanya. Jadi saya merasa nggak diterima ke suku Jawa, nggak diterima di suku Chinese, dan masalah agama juga semua campur semua. Jadi mungkin karena di situ bingung, jadi masalah tentang hidup ini apa saya ini nih. Saya pikir kita hidup ini harus ada tujuan. Kita hidup di masa tengah. Sebelum kita lahir kita tidak tahu. Ya setelah kita mati juga kita nggak tahu. Jadi kita benar-benar ada di tengah. Dan saya mau tahu seperti itu. Banyak pertanyaan yang membuat saya pusing kepala meskipun saya udah di kedokteran. Dan ilmu kedokteran sebenarnya sih bisa dipelajari karena itu nyata. Kalau ini kita nggak bisa bertanya karena nggak ada gurunya. Karena pencarian hanya dengan logika itu aja. Dunia kedokteran itu kan termasuk ilmu pengetahuan alam, ilmu pasti. 1 ditambah 1 ya harus 2, seperti itu. Jadi seeing is believing. Jadi kita percaya karena kita melihat. Sedangkan ilmu ketuhanan itu kan lepas dari panca indera. Ya kan? Itu kan ada ilmu lagi yang tentang masalah roh. Dan itu tuh saya belum pernah belajar tentang seperti itu. Jadi saya mencari jati diri berdasarkan filsafat-filsafat. Pada intinya kitab itu tuh tidak menyebutkan bahwa Tuhan itu ada. Cuma mereka hanya menulis bahwa kita harus hidup baik, seperti itu aja. Mencoba saya berpikir sendiri, berjalan diri sendiri, dan saya membeli buku-buku tentang filsafat seperti itu. Karena filsafat itu tuh tergantung kita, jadi saya yang mengendalikan semuanya. Jadi di filsafat itu tuh tidak ada namanya dosa. Dosa tidak dikenal, yang ada adalah baik dan tidak baik. Jadi saya lagi berpikir terus, hampir tiap malam itu tuh menghantui setiap hari. Nggak bisa lepas itu tuh. Nggak gila aja udah bagus saya pikir. Tahun 95, pada waktu wisuda itu tuh kan disumpah. Kedokteran kalau udah lulus disumpah. Waktu disumpah itu tuh ditanya agamanya apa. Dan saya jawab, saya nggak ada agamanya, saya bilang. Ya, kalau nggak ada agamanya, jadi kamu pakai kitab suci mana? Saya bilang nggak tahu. Dan pada waktu itu tuh sebelum wisuda juga calon istri saya tuh bilang, kamu kalau di wisuda pakai Alkitab aja. Saya pikir-pikir lagi, oke lah saya bilang, saya bisa pakai Alkitab asal satu syaratnya. Penciptaan dunia itu tuh harus satu garis. Alkitab itu memang benar-benar sama, maksudnya tuh sama dengan teori saya. Penciptaan dunia harus alam dualisme, nggak boleh nggak. Di dalam ajaran filsafat yang saya pelajari itu tuh, saya berpegang itu memang itu yang benar bahwa penciptaan alam semesta harus alam dualisme. Jadi satu garis lurus. Saya bilang, kalau Alkitab pada waktu penciptaan dunia sama seperti itu, saya pegang buku ini nih. Dan pada waktu mau diwisudanya, saya baca tentang penciptaan, bukan pembentukan, penciptaan dunia. Hari pertama, Tuhan menciptakan terang dan gelap. Oh, ini nih alam dualisme. Sama. Udah, saya tutup bukunya. Saya pikir ini nih orang yang menulisnya adalah orang yang mengerti filsafat. Hanya dengan satu kata aja, saya bisa percaya. Saya pelajari pelan-pelan. Ternyata ini nih ajaran Kristus ini sebenarnya ajarannya nggak jahat maksudnya tuh. Jadi baik gitu. Bahkan bisa dikatakan agak aneh. Agak anehnya karena apa? Masa kalau ada orang berbuat jahat kita harus baik? Kan lucu gitu. Ini nih orang ini terlalu baik, saya bilang ya. Baik. Jadi nggak ada yang menakutkan itu maksudnya. Jadi saya pakai buku ini. Ini buku ini nih isinya pasti bener gitu. Oh, sekarang sih ada namanya dosa. Dosa itu tuh bukan berbuat baik atau berbuat jahat aja, bukan. Jadi dosa itu tuh adalah standarnya Tuhan.
kayak gitu. Jadi menurut kita mungkin kita baik, tapi menurut Tuhan itu belum tentu. Bisa itu suatu dosa. Jadi banyak ajaran-ajaran baru yang lebih detail, terutama tentang rohani itu tuh saya dapatkan dari kekristenan ini. Saya pikir semua itu tuh ada semua di dalam Alkitab. Kitab ini nih yang saya baca itu tuh di Amsal ada, di Mazmur ada. Jadi selama ini yang saya cari sebenarnya tuh ada semua jawabannya di Alkitab. Jadi dari mana kita berasal, kemana kita, semua ada semua. Selama ini yang saya cari itu tuh kitab suci itu. Cuma saya nggak mau baca dan nggak ada orang yang mau membimbing secara khusus. Tapi puji Tuhan, saya bisa menemukan Kristus. Saya sudah ketemu sama Tuhannya, Dia yang menciptakan saya dan Dia akan membawa saya nanti suatu saat nanti karena saya adalah milik Dia. Jadi nggak ada kekhawatiran sama sekali. Yang saya sekarang adalah saya jalani hidup berdasarkan kasih karunia Tuhan aja.